Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, sekaligus membuatkan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Karena banyak saudara-saudara kita juga yang bertanya tentang minyak pengaktif kodam dan minyak pengisi kodam. Minyak pengaktif kodam dan minyak pengisi kodam, saudaraku, itu biasanya prosesnya itu setahun sekali, saudaraku. Kalau saya bikin itu biasanya bulan Suro, dan bulan Suro depannya itu baru, tahun depannya itu baru selesai. Dan biasanya kalau ada saudara kita yang kepengen membutuhkan itu minyak stok tahun lalu, biasanya seperti itu, saudaraku. Dan ada juga saudara-saudara kita atau guru-guru besar ahli hikmah, biasanya kalau pesan itu paling cepat saya bikinnya itu 40 hari atau 41 hari, saudaraku, itu baru selesai, seperti itu. Dan yang jelas kalau minyak seperti itu, saudaraku, ya memang bikinnya itu tidak bisa, bahasanya itu dipercepat lagi, itu tidak, saudaraku. Karena yang diutamakan itu kualitasnya, saudaraku, biar hasilnya maksimal. Biasanya memang butuh waktu, ya seperti itu, setahun sekali, biar hasilnya lebih bagus dan lebih paten kalau dipakai buat mengaktifkan benda bertuah atau dipakai buat menambah supaya power benda bertuah yang bagus itu menjadi lebih semakin bagus. Itu, saudaraku, ya. Dan ada juga saudara kita yang bertanya, Gus, kalau buat kewibawaan yang paling bagus untuk penunduk orang, bahasanya supaya orang itu segan sama kita, itu yang bagus kalau benda itu taring, saudaraku. Kalau ada taring harimau yang mati ngurak itu bagus sekali sebenarnya. Dan kalau tidak seperti itu, kumisnya, saudaraku, kumis harimau yang mati ngurak itu juga super bagus sekali. Namun kalau taringnya itu di samping langka, saudaraku, ya maharnya, saudaraku, yang mahal. Maharnya memang mahal kalau taringnya. Sedangkan kumis harimaunya itu ya masih agak standar sih. Itu kalau ditanya soal tuahnya, saudaraku, itu memang super bagus, super istimewa. Karena saya pribadi juga itu sudah membuktikan itu tidak hanya puluhan kali, saudaraku, untuk menghadapi orang-orang. Terkadang orang itu kan ada yang suka bahasanya ngeyel-ngeyel seperti itu, saudaraku, ya. Orang itu kadang, namanya orang banyak, terkadang ada orang yang ya ngotot-ngotot seperti itu. Kalau kita punya ageman seperti itu, saudaraku, maka orang yang seperti itu tadi dia akan bengong, bahasanya. Dia akan terdiam. Dan itu sangat bagus kalau dipakai guru-guru besar sih sebenarnya, dipakai buat kewibawaan, seperti guru ngaji yang punya pondok pesantren. Pokoknya intinya dipakai buat dakwah itu bagus sekali, saudaraku. Memang benar-benar nyata hasilnya, saya sudah membuktikan sendiri. Dan dulu saya sempat itu punya, ya lumayan, saudaraku, namun banyak yang termaharkan juga. Kalau simpanan itu
masih ada itu beberapa, saudaraku, tidak banyak. Kalau nggak salah ada 2. Itu kemarin yang pernah saya unggah itu, saudaraku, itu sudah termaharkan ke saudara kita yang ada di daerah Kudus, saudaraku. Itu sudah termaharkan. Dan simpanan itu ada ya, itu tadi saya taruh di ikat pinggang, saudaraku. Tinggal itu sih. Yang jelas bagus sekali, saudaraku. Kalau dipakai buat kewibawaan itu penunduk, atau kita istilahnya kerja itu biar disegani atasan kita atau apa, itu bagus tuahnya. Namun bila di antara ada saudara-saudaraku sekalian yang punya disimpan, saudaraku ya, namun lebih baiknya itu kalau bisa diaktifkan dulu, saudaraku. Jadi tuahnya itu biar apa ya, kita bisa merasakan langsung gitu loh. Kalau bisa itu diaktifkan dulu. Nah, cara mengaktifkan itu ya harus punya ilmunya. Kalau kepengen simpel ya pakai minyak pengaktif kodam, saudaraku. Itu tinggal diolesi ke itu tadi bendanya, kumis harimau atau taring harimaunya, saudaraku. Itu kalau bisa yang mati ngurak, saudaraku. Namun barangnya itu yang langka sekali, itu bagus sekali buat kewibawaan, itu super sekali. Dan seharusnya kalau kita jadi sesepuh atau jadi orang terdepan itu harus punya pegangan yang seperti itu, saudaraku. Biar bahasanya itu kita kan di apa ya, di depan lah bahasanya, itu harus punya ageman yang memang benar-benar handal bahasanya. Itu pakai itu, saudaraku, bagus itu. Seperti itu. Dan tentang jenis-jenis benda bertuah ya, saudaraku, karena banyak juga saudara kita yang bertanya, Gus, benda bertuah yang bagus itu yang bagaimana? Begini, saudaraku ya, benda bertuah yang bagus itu pertama yang sreg di hati, saudaraku, itu pertama. Dan kedua barangnya ori. Dan yang diutamakan kalau sudah itu tadi, saudaraku ya, sreg di hati, barangnya asli ori, harus aktif, saudaraku. Itu yang penting, barangnya harus aktif biar kalau sewaktu-waktu benda bertuahnya digunakan buat sarana media itu ya memang benar-benar biar mumpuni, bahasanya seperti itu, saudaraku. Itu yang harus dipahami, saudaraku ya, harus dipahami. Dan saya juga sering berpesan kalau cari benda bertuah, kalau tidak paham mending sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru ya. Karena itu, saudaraku, biar dapat barang yang benar, kedepannya bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Nanti bila ada saudaraku yang kepengen bertanya tentang benda-benda bertuah, silakan saudaraku komen di bawah video ini ya, saudaraku, atau bisa langsung ke WA. Kalau konsultasi silakan saja, namun ya yang penting-penting saja ya, saudaraku, kalau konsultasi. Karena banyak juga yang WA saya terkadang nggak sempat apa ya untuk membalas WA satu-satu, karena bahasanya itu tertumpuk, saudaraku, saking banyaknya orang WA. Seperti itu. Oke, saudaraku, seperti itu ya edukasinya. Dan sekalian, saudaraku ya, buat saudara-saudaraku sekalian yang kemarin apa ya, pesan barangnya kemarin sudah saya kirim semua, saudaraku. Mungkin nanti ada keterlambatan ya buat saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, harap dimaklumi, saudaraku. Karena pengiriman kalau ke luar negeri ini kan apa ya, ada itu Imlek gitu loh, libur Imlek. Jadi
Mungkin paketnya agak sedikit lambat bahasanya. Harap dimaklumi ya saudaraku. Namun yang jelas saya pastikan barangnya itu amanah dan saya jamin sampai tujuan. Seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.